Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Langsung saja masuk ke bab ketiga, yaitu mindset seorang leader. Scared is what you're feeling, brave is what you're doing. Takut adalah apa yang kamu rasakan, berani adalah apa yang kamu lakukan. Kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu siap menghadapi tantangan dan perubahan. Pemimpin itu bisa diibaratkan sebagai mercusuar yang akan mengarahkan serta mengendalikan proses menuju tujuan. Pemimpin menjadi harapan orang-orang yang dinaunginya untuk bisa terus berlayar dengan baik di lautan kemajuan zaman. Jadi sebagai seorang pemimpin harus mampu atau siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul serta perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah berpikir cerdas dan cepat. Salah satu cara terbaik untuk melatih kepemimpinan cerdas adalah mendelegasikan tugas kepada setiap anggota tim, sehingga seorang pemimpin ini bisa fokus pada tanggung jawab yang lain. Nah, pada saat yang sama, penting juga untuk merencanakan dan memprioritaskan pekerjaan sehingga tim dapat beroperasi dengan baik. Yang ketiga yaitu bersikap tegas dan berani mengambil keputusan. Ketika seorang pemimpin ini terburu-buru dalam membuat suatu keputusan, cenderung seorang pemimpin ini akan melompat pada kesimpulan-kesimpulan yang cepat, yang cenderung penuh dengan kebiasaan dan firasat daripada berpikir dengan hati-hati. Jadi sebagai seorang pemimpin ataupun leader harus berani dalam mengambil keputusan, tetapi dengan penuh hati-hati. Materi yang keempat adalah rendah hati dan mampu mengakui kesalahan. Menjadi leader tidak berarti bahwa ia selalu benar, tidak pernah salah dalam memimpin ataupun mengambil keputusan. Dengan kesediaan leader untuk menjelaskan sebuah kesalahan yang terjadi, apalagi kesalahan tersebut diakui sebelum diminta, akan memulihkan kepercayaan orang-orang di sekitarnya, misalnya bawahannya ataupun publik-publik lainnya. Materi yang kelima yaitu melihat masa depan dengan visi yang jelas. Sebagai seorang pemimpin yang efektif, itu tidak sekedar mendelegasikan tugas, tetapi juga melakukan apa yang didelegasikan kepada para bawahannya. Pemimpin yang gagal biasanya itu pada masa sekarang sebagian besar disebabkan oleh lemahnya kepekaan dan kepedulian kepada bawahan serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Materi yang keenam yaitu memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan rasional dan melihat permasalahan secara objektif, sehingga hasil yang diperoleh tidak bias dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Jika ada pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir kritis, bisa memahami hubungan logis antara ide, argumen, atau kesalahan dalam penalaran, maka pemimpin tersebut dapat membuat keputusan dengan tepat. Beberapa manfaat dari berpikir kritis ini diantaranya, yang pertama ada melihat sesuatu dari berbagai sudut. Jadi pemimpin tersebut dapat melihat berbagai permasalahan yang muncul dari beberapa sudut. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, bisa mandiri. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, pemimpin tersebut akan tenang. Yang keenam, adaptif ataupun mampu beradaptasi. Yang ketujuh, percaya diri. Pemimpin tersebut akan percaya diri jika memiliki pikiran yang kritis. Yang kedelapan, kreatif. Dan yang kesembilan adalah open-minded. Materi yang ketujuh adalah menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi. Beberapa alasan mengapa seorang pemimpin ini harus menjadi pemimpin yang jujur adalah, yang pertama, orang mungkin akan lebih suka bekerja sama. Yang kedua, orang akan lebih bersedia bekerja dengan lebih. Yang ketiga, kejujuran menentukan seluruh organisasi ataupun perusahaan. Yang keempat, penting untuk komunikasi yang efektif. Yang kelima, menciptakan transparansi. Yang keenam, membentuk integritas. Yang ketujuh, fondasi karakter yang baik. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa hormat. Yang kesembilan, menjadi fondasi kepercayaan. Yang kesepuluh, membangun kredibilitas. Dan kesebelas, kejujuran penting dalam membuat keputusan yang baik ke depannya. 12,
menciptakan citra positif, baik itu dari dirinya sendiri, organisasi, ataupun perusahaan. Yang 13, dasar kerja tim. Ke-14, penting untuk mempertahankan kekuasaan. Yang ke-15, sebagai fondasi kepemimpinan yang baik. Yang ke-16, membangun loyalitas. Dan yang terakhir, menunjukkan kerendahan hati dan percaya diri. Materi yang ke-8 adalah mempunyai empati dan memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dalam berempati, kita berusaha mengerti bagaimana orang lain merasakan perasaan tertentu dan mendengarkan bukan sekedar perkataannya, melainkan tentang hidup pribadinya. Entah itu siapa dia dan bagaimana dia merasakan dirinya dan dunianya. Mungkin itu saja dari penjelasan bab 3, kita lanjut ke bab 4.